warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Puspitasari dengan NIM 1263082111022 dari jurusan Psikologi Islam. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang gangguan obsesif kompulsif atau sering disebut dengan OCD. Nah, tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah keterampilan komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kepribadian dianggap sebagai ukuran, patokan, atau standar yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Totalitas dari ciri-ciri khas, karakter, watak, temperamen, dan perilaku yang tergambar dari konsep kognitif seseorang yang mana digunakan sebagai alat untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah, kepribadian dapat didefinisikan sebagai sifat dan karakteristik yang persisten dan bertahan lama, termasuk cara seseorang berpikir atau kognisi, lalu merasa afektivitas dan bersifat kontrol impuls, dan cara berhubungan dengan orang lain dan menangani situasi antar personal. Gangguan kepribadian adalah salah satu bentuk gangguan psikis yang berhubungan dengan bentuk perilaku, persepsi, pikiran maladif dan tidak fleksibel yang menimbulkan kendala fungsi dan distres subjektif yang signifikan. Nah, salah satu gangguan kepribadian adalah gangguan obsesif kompulsif. Obsesif adalah suatu pikiran yang terus-menerus secara patologis muncul dalam diri seseorang. Nah, sedangkan kompulsif adalah tindakan yang didorong impuls yang berulang kali dilakukan. Berdasarkan beberapa pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa gangguan obsesif kompulsif ialah suatu kondisi yang ditandai dengan adanya pengulangan pikiran obsesif atau kompulsif. Nah, hal tersebut merupakan sumber penderitaan atau distres yang mengganggu aktivitas penderita. Sebagian besar orang-orang memiliki pikiran yang tidak dikehendaki dari waktu ke waktu, dan sebagian besar di antaranya memiliki dorongan pada saat ini atau kelak untuk melakukan perilaku tertentu yang memalukan atau bahkan berbahaya. Namun, hanya sedikit di antaranya yang menderita gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Nah, suatu gangguan kecemasan di mana pikiran tadi dipenuhi dengan pemikiran yang menetap dan tidak dapat dikendalikan. Nah, individu atau penderita ini dipaksa untuk terus-menerus mengulang tindakan tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan distres yang signifikan dan mengganggu keberfungsian sehari-hari. Penderita gangguan obsesif kompulsif cenderung memiliki fiksasi dalam menyelesaikan segala sesuatu atau tugas dengan sempurna dan benar, sehingga ia memiliki tingkat kecemasan yang luar biasa dan berpikir sangat detail, memiliki pola pervasif dengan keteraturan dan perfeksionisme. Selanjutnya, penderita merasa tertekan dengan kemunculan perilakunya yang tidak dapat dikontrol. Nah, lalu penyebab gangguan obsesif ini apa saja? Di penyebab gangguan obsesif kompulsif karena faktor yang pertama, faktor genetik. Lalu yang kedua, faktor organik. Yang ketiga, faktor kepribadian. Dan yang terakhir, faktor pengalaman masa lalu. Nah, tipe-tipe OCD ini ada 3. Yang pertama, OCD tipe OCD tipe kontaminasi.
di mana penderita memiliki ketakutan terhadap kontaminasi, misalnya nih virus, kuman, atau bahkan bakteri. Nah, penderita lebih sering mencuci tangan dan bersih-bersih. Lalu yang kedua, OCD tipe keteraturan, yaitu penderita tidak bisa melihat suatu barang yang berantakan. Jadi OCD tipe yang kedua ini menata barang serapi mungkin, bahkan disamakan dengan warnanya. Terus menata barang dengan simetris. Jadi orang tipe ini itu nggak bisa melihat barang berantakan di sekitar itu. Lalu ada OCD tipe bahaya, di mana penderita takut akan terjadi bahaya sehingga selalu waspada. Misalnya, penderita selalu bolak-balik mengecek kompor dan pintu. Lalu yang terakhir, OCD tipe agresif atau kekerasan, di mana penderita selalu berpikir akan menyakiti orang lain. Jadi apa saja pengobatan untuk OCD? Jadi pengobatan untuk OCD ini termasuk terapi, obat-obatan, dan psikoterapi. Nah, sebagian besar penderita menerima kedua metode pengobatan secara bersamaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Terapi obat-obatan. Pada sebagian besar kasus, diresepkan penghambat ambilan kembali serotonin secara selektif atau SSRI atau antidepresan trisiklik atau TCA. Jika diperlukan, tranquilizer juga bisa diresepkan. Lalu yang kedua, psikoterapi, terapi perilaku kognitif, di mana pengobatan yang efektif untuk OCD. Terapi ini dirancang untuk membantu individu mengubah pemikiran mereka yang tidak rasional, yang memicu kecemasan, dan menghadapi objek atau situasi yang ditakuti secara bertahap. Misalnya, objek yang dianggap sangat tercemar. Melalui perubahan pemikiran dan pengalaman, kecemasan dan kompulsi seseorang bisa dikurangi. Pada awalnya, individu akan merasa tidak nyaman ketika menghadapi objek atau situasi yang ditakuti dalam terapi. Tapi dengan pemaparan berulang-ulang, kecemasan akan berkurang secara bertahap. Partisipasi aktif dalam terapi dari individu penderita OCD dan anggota keluarga mereka, misalnya dengan pengawasan dan dukungan, paling penting untuk pengobatan yang efektif. Nah, selain itu, salah satu terapi yang direkomendasikan dan dianggap efektif untuk menangani OCD adalah Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Terapi ini akan memodifikasi dan mengganti pemikiran, perasaan, serta perilaku yang terdistorsi dengan yang lebih positif dan dapat diterima, sehingga mengarahkan pada pengurangan masalah individu. CBT di dalamnya meliputi terapi exposure response prevention atau IRP dan terapi kognitif. IRP dalam CBT adalah basis psikoterapi pertama untuk menangani OCD. Jika merasa sesuai dengan ciri-ciri tersebut dan merasa terganggu, segera mencari bantuan pada orang terdekat, psikolog dan psikiater. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam pengucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.